sama anamnesa dan pemeriksaan klinisnya. Nanti dilakukan skin grafts dan trikografi ini apa ya lupa. Coat brushing, dibersihin bulunya dan fungal apa? Cabut gini ya, trikografi. Terus coat brushing berarti untuk lihat adanya parasit atau enggak di bulunya, fungal kultur dan sitologi. Nah, nanti bisa kaitannya ini dari pemeriksaan pertama ini kita bisa ngelihat ada investasi parasitnya enggak, ada dermatofitosisnya enggak, atau ada infeksi bakterinya. Kemudian kalau parasit treatment trial dan misalnya udah dikasih pengobatan parasit, terus udah juga diet makan, nah berarti kalau ini udah kejadian, maksudnya udah diberikan semua, kemungkinan itu karena bisa flea bite hypersensitivity atau cutaneous adverse food reaction, atau bisa juga karena atopic dermatitis atau idiopatik. Nah, ini adalah hasil dari biopsi dari EGC. Ini yang paling bagus kalau misalnya kita lakukan histopatologi. Yang pertama, di gambar yang sebelah kiri ada lingkar yang biru. Nah, lingkar biru ini itu nandain lapisan permukaan eksudat inflamasi disertai jumlah bakteri yang banyak. Nah, jumlah bakteri yang banyak ini kalau di gambar itu dia kelihatan banyak yang warnanya biru-biru di lapisan paling atas superficial itu dia ada nempel biru-biru. Nah, itu adalah bakteri. Dan ini jadi lapisan tebal karena ini menjadi permukaan dari eksudat. Nah, kemudian untuk yang lingkar hitam itu kelihatan warna sel-sel berwarna merah. Nah, ini adalah sel-sel eosinofil dan sel mas yang dalam jumlah yang banyak. Untuk pembesaran lingkar hitam itu terlihat di sebelah kanan. Kelihatan kalau di situ kayak banjir sel eosinofil, jadi banyak banget eosinofilnya di situ. Kemudian ini kalau misalnya eosinophilic ulcer itu akan kelihatan adanya daerah eksudatif dan ulceratif. Kalau ulceratif itu kelihatan di permukaan yang bagian superficial itu dia mengalami ulcer, itu berarti dia agak masuk ke dalam. Ini kelihatan di atas ini, daerah sini dia itu ada warna kayak keputihan, itu berarti terjadi ulcerasi. Kemudian eksudat itu adalah jaringan-jaringan ini yang warnanya lebih terang di antara jaringan di atas ini. Gimana nih? Nggak ada gambarnya, gimana mau nunjukin, nggak bisa. Kalau di biopsinya yang eksudatif itu yang terang-terang ini nih dok. Iya, yang lebih terang daripada sekitarnya. Oh. Nah, kalau yang ulceratif itu yang di daerah ya dok, yang daerah yang paling agak superficial, paling atas itu kan kelihatan ada putih masuk. Nah, itu bagian daerah yang ulcer. Kemudian kalau ini soalnya nyari gambar yang itu nggak ada eosinophilic granulomanya. Kalau yang ini bayangkan aja ya, adanya daerah kehitaman yang merupakan granuloma yang tersusun dari granulasi eosinofilik. Jadi di daerah yang bagian tengahnya ini kelihatan ada daerah yang lebih gelap banyak nih, lingkar-lingkar banyak gelap. Nah, itu adalah daerah granuloma yang tersusun dari degranulasi eosinofilik. Jadi nanti kalau gambarannya warna, ini akan kelihatan banyak-banyak sel eosinofiliknya. Nah, untuk terapinya, ini semua harus dikaitkan dengan kausa primernya dulu. Nah, ini kita harus mengeliminasi alergennya. Yang pertama, kalau misal kemungkinan karena flea bite hypersensitivity, kita harus eliminasi dulu kutu dan pinjalnya. Juga uji alergen lingkungan, yaitu caranya yang biasanya dengan cara intradermal, jadi dimasukkan alergen ke yang uji kulit itu saya kurang paham kalau itu. Dan uji dengan eliminasi pakan. Untuk pengobatan lainnya bisa diberikan steroid, siklosporin, dan antibiotik. Nah, ini untuk uji eliminasi pakan, sebelumnya kita pernah diskusi sama Dok Herisman ya, sebetulnya nggak perlu banget kita ada uji eliminasi pakan. Cuma dari beberapa jurnal sama buku yang saya baca, yang pengobatan treatmentnya itu pasti selalu disertai dengan uji eliminasi pakan juga. Nah, ini kadang dilakukan sampai 6-8 minggu. Nah, opsinya pertama, dari buku dari jurnal Bakti and Nuttall, dia menyarankan bisa dengan home cook novel protein diet. Jadi bisa masakan rumah, bisa juga dengan pangan komersial menggunakan single novel protein diet. Kalau single novel ini berarti pakainya yang analergenik itu ya, kalau produk L-theanine atau protein terhidrolisa bisa pakai dengan diet pakan hipoalergenik. Nah, selama proses eliminasi pakan tetap dilakukan pengobatan simptomatisnya. Nah, untuk pengobatan simptomatisnya itu bisa menggunakan dengan prednisolon. Untuk prednisolonnya bisa menggunakan dengan dosis 1-2 mili untuk 1 hari. Kemudian dosis yang tinggi maksimal bisa gunakan 4 mg.
Kemudian biasanya prednisolon ini digunakan sampai 7-14 hari, tapi sambil dilihat lesinya berkurang atau enggak. Kalau lesinya sudah mulai berkurang, kemudian baru dilakukan taper. Nah, kalau untuk dexamethasone, untuk dosis induksinya dia agak tinggi 0,1-0,2 dan kemudian maintenance-nya 0,05 sampai 0,1. Berikutnya juga per kilo. Terus metilprednisolon ini dia sarankan dengan diinjeksi 4 mg per kilo IM per 1 kali per 2 minggu, kemudian diulang lagi 2-3 minggu. Nah, untuk penggunaan metilprednisolon ini tidak disarankan digunakan lebih dari 12 minggu. Jadi penggunaan ini kalau emang mau diulang, dipasin aja sampai 12 minggu. Jadi istilahnya penggunaannya kalau maksudnya mau pengobatannya dengan injeksi aja. Jadi ini nggak boleh penggunaan metilprednisolon itu nggak boleh 12 minggu. Misal kalau misalnya kita kasih per 2 minggu, berarti cuma boleh nyuntik 6 kali. Udah, itu maksimal. Kemudian triamcinolone ini bisa digunakan juga. Nah, kalau disarannya dia, kemudian ditaper setelah 3 hari hingga penggunaan jangka panjang. Jadi ini bisa digunakan untuk jangka yang lama. Nah, untuk pengobatan topikal ya bisa dibantu dengan hidrokortison asetonat pada kulit. Kemudian penggunaan steroid harus dipertimbangkan dengan kausa primer jika terinfeksi virus. Jadi kita harus tahu dulu karena kan kemungkinan virus yang bisa menyebabkan men-trigger EGC itu ada FIV sama FLV. Nah, itu kita harus eliminasi dulu. Kalau ada penyakit itu dia nggak menyarankan nggak boleh, cuman penggunaannya harus sangat hati-hati. Kemudian untuk siklosporin, nah siklosporin ini sendiri dia adalah imunomodulator yang dia punya mekanismenya itu dia mensupresi dari fungsi limfosit T. Nah siklosporin ini terbukti efektif pada kasus EGC, tapi siklosporin ini digunakan sendiri ya, nggak barengan dengan steroid. Nah kalau misalnya kita menggunakan siklosporin aja, itu dosisnya 3,6 sampai 13,3 mg per kilo untuk 1 kali sehari. Nah, hati-hati interaksinya dengan obat antibiotik seperti doxycycline dan erythromycin dan antifungal seperti ketoconazole dan itraconazole karena interaksi dengan obat tersebut ini bisa menghambat metabolisme dari siklosporin sehingga level dia di plasma akan lebih lama. Nah, efek sampingnya dari siklosporin ini itu hipersalivasi, hiperaktivitas, anoreksia, bisa juga sampai hiperplasia gingival yang tadinya kita niatnya mau ngilangin bengkaknya malah nambah lagi bengkaknya. Kemudian untuk antibiotik ini pilihannya banyak. Ini tergantung juga dari kuat-kuatan si kucingnya juga, dari kondisi kucingnya. Kalau kita bisa menggunakan yang paling rendah, bisa pakai amoxiclav. Kemudian bisa menggunakan cephalosporin. Ini bisa fluoroquinolone ini dia bisa sarankan ada enrofloxacin sama marbo. Ini marbonya dia sarankan lebih ke PO. Kemudian bisa menggunakan Clinda, trimetropin sulfa. Nah, untuk menurut Bichat dan Scherding, pemberian obat antibiotik ini minimum 2 minggu digunakan dan 10 hari setelah gejala klinis sembuh. Nah, di sini saya agak rancu. Saya pikir yang penting kita obatin 2 minggu dulu, kalau gejalanya hilang berarti ditambah lagi 10 hari atau 2 minggu itu udah include sama 10 hari itu. Saya juga bingung di sini. Nah, sekian dari penyakit EGC. Terima kasih. Ini berhenti ya, Dok? Kontrol